Pada hari ini kita ada satu tema yang cukup luar biasa untuk zaman sekarang adalah gaya hidup Kristiani zaman now. Yang kita bersyukur sekali yang kita ambil dalam firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Yang berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, bagaimana sekarang situasi sekarang ini, akhir-akhir ini? Apakah kita masih memakai gaya-gaya hidup kita sendiri atau gaya hidup yang sungguh untuk membangun pelayanan? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, apa segala sesuatu yang kamu lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, bagaimana gaya hidup Kristiani seharusnya? Apakah para pemimpin gereja, kita semuanya mengutamakan program gereja yang kadang-kadang terlintas sebagai yang rutinitas? Atau kita membangun perilaku dan karakter lebih dahulu? Nah, ini dua pertanyaan yang kadang-kadang bertolak belakang. Satu diutamakan membangun gereja, tapi satu lagi kita dituntut untuk membangun perilaku dan karakter. Dua-duanya perlu seharusnya kalau kita mau membangun gaya hidup Kristiani. Nah, pernahkah kita terpersona dengan gaya euforia atau kesenangan-kesenangan duniawi lainnya? Semua itu tidak salah, tapi marilah kita lakukan satu gaya hidup Kristiani yang benar-benar meneladani gaya hidup daripada kepemimpinan Tuhan Yesus. Itu yang sekarang kita harus membangunnya. Gaya hidup Kristiani meneladani Kristus. Nah, di sini hari ini ada 7 hal langkah gaya kepemimpinan Yesus yang berpusat pada kekekalan. Banyak pemimpin lain yang mereka mengajar tidak berpusat pada kekekalan. Tapi kita mari meneladani Kristus. Kita meniru gaya Tuhan Yesus yang memimpin dengan gaya yang menuju pada kekekalan. Pertama, gaya hidup yang mempunyai tujuan. Ya, semua harus punya gaya hidup yang punya tujuan, way of life. Matius 3:15 berkata, pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus menjawab mereka. Katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Jangan juga Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 36, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi gaya hidup yang mempunyai tujuan adalah gaya hidup yang sungguh melakukan segala pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan untuk Dia juga menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan Bapa yang mengutus Dia. Ingat, di dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembok tetap di ruang mataku. Artinya, Allah telah melukiskan kita di telapak tangan. Di telapak tangannya kita dilukis sehingga kita dalam pimpinan Dia. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi, tembok-tembok yang kita hadapi tetap di dalam ruang mata Allah. Sehingga ini jaminan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tetap dalam pemantauan Allah. Sehingga gaya hidup kita yang kedua adalah gaya hidup yang bertanggung jawab. Gaya hidup pertama tadi adalah gaya hidup yang punya tujuan hidup. Kemudian kedua, gaya hidup yang bertanggung jawab, artinya Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepada aku? Atau juga dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, setelah meminum anggur asam, Ia berkata, sudah selesai. Artinya, Yesus telah melakukan tugas yang paling luar biasa. Dia sudah selesai melakukan tugas dengan baik. Itu Dia mati di atas kayu salib. Dan sekarang kita sebagai generasi penerus daripada gereja, gaya hidup bagaimana yang kita lakukan dalam melakukan tugas kita? Itu gaya hidup yang harus memiliki responsibility, tanggung jawab
untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita sebagai orang Kristen, yang boleh kita memiliki satu gaya hidup yang bertanggung jawab. Yang ketiga, gaya hidup bagaimana yang harus kita munculkan? Gaya hidup yang memiliki dampak bagi orang banyak. Contohnya, di mana Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 23 sampai 24. Yesus pun berkeliling di seluruh negeri Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semua yang buruk keadaannya menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, yang sakit ayan, lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi gaya hidup bagaimana yang perlu kita bangun? Gaya hidup yang memiliki dampak bagi orang banyak. Inilah sebabnya gaya hidup Kristiani zaman now sekarang. Mari kita membangun hidup yang memiliki dampak bagi banyak orang, yang memiliki dampak bagi orang sekitar kita, sehingga kita mencerminkan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, sehingga kita berjalan, orang tahu kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang sudah dipilih untuk menjadi pelayannya. Bahkan juga kita bersyukur sekali bahwa gaya hidup yang memiliki dampak adalah gaya hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita kuasa. Maka jangan lupa, setelah Yesus naik ke surga, kuasa telah diberikan. Maka kita pun sekarang memiliki kuasa untuk memiliki satu tugas yang bertanggung jawab, yang memiliki dampak bagi orang banyak. Itu yang kita harus tingkatkan sebagai kehidupan gaya Kristiani yang zaman now sekarang. Yang kelima, yang keempat, gaya hidup bagaimana yang kemudian gaya hidup sebagai seorang pemimpin Kristen zaman now adalah gaya hidupnya melayani. Dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kau, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa jadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kekasih, gaya hidup sekarang adalah gaya hidup untuk kita belajar untuk melayani, bukan dilayani. Mari kita bangun ini. Tuhan gak lihat seberapa hebatnya kegelar kamu. Tuhan tidak melihat berapa hebatnya kepintaran kamu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana hatimu memiliki hati kasih untuk melayani. Kenapa? Karena yang kita layani adalah Dia yang Maha Kudus. Dia yang pernah berkata, aku adalah sampai 7 kali. Dia yang pernah mengatakan, akulah terang dunia, roti hidup, dan akulah jalan kebenaran hidup, dan akulah Alfa dan Omega. Dialah yang kita layani. Maka marilah kita membangun satu tugas kita. Setelah memiliki dampak banyak orang, kita juga memiliki satu tugas, itu gaya hidup yang melayani siapapun orang yang kita jumpa. Kita layani dengan hati penuh kasih dan penuh empati untuk nama Tuhan dimuliakan. Yang kelima, gaya hidup bagaimana yang kita harus munculkan dalam gaya hidup zaman now sekarang adalah gaya hidup yang menyangkal diri. Dalam Matius 16 ayat 24-25. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Gaya hidup yang menyangkal diri, gaya hidup yang kita meninggalkan ego kita, sehingga kita melayani karena kita telah dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus. Maka kita mau melayani dengan kita menyangkal diri, meninggalkan kehebatan kita, meninggalkan segala atribut kehebatan kita. Mari kita melayani dengan segala rendah hati. Itu satu tujuan juga. Tujuan adalah nama Tuhan Yesus dipermuliakan selama-lamanya. Yang keenam, gaya hidup bagaimana supaya orang Kristen memunculkan gaya hidup yang untuk zaman now sekarang adalah gaya hidup yang rendah hati. Very very humble, rendah hati. Karena apa? Karena kita sekarang diajar untuk menjadikan hidup ini sangat berarti. Sehingga Filipi pasal 2 ayat 2-4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang mengabdi yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari melayanilah dengan very very humble, rendah hati, sehingga kita boleh melayani dengan satu hal,
Yesus yang diagungkan, Roh Kudus menyertai kita, sehingga waktu kita melayani siapapun mereka yang perlu kita layani, kita memberitakan amanah agung, di situ kuasa Tuhan bekerja. Tuhan akan membawa mereka yang belum mengenal Tuhan, dan kita menyampaikan siapa Yesus sebenarnya, siapa juru selamat manusia. Hanya Yesus yang memberikan kita keselamatan kekal. Hanya Yesuslah memberikan kita jalan keluar, sehingga Dia sendiri yang berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Mari kita melayani dengan gaya hidup yang rendah hati. Itu nama Tuhan dimuliakan. Ketujuh terakhir, marilah kita membangun gaya hidup yang terus memberitakan amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18-20. Itulah amanat agung. Pergilah, baptislah, ajarkanlah mereka, dan ingat, yang terakhir kita akan diberkati. Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi gaya hidup yang memberikan amanat agung Kristus adalah satu gaya hidup di mana kita tidak pernah melupakan bagaimana memberitakan PI, bagaimana kita memberitakan amanat agung Kristus, the Great Commission and Great Compassion. Bagaimana kita memberikan amanat agung dengan bagaimana kita memberi hati kasih, karena Yesus yang memberikan amanat agung adalah Yesus adalah segala-galanya dalam hidup. Dialah yang berkata, aku adalah sebanyak 7 kali. Dia juga berkata adalah sebagai Injil inilah Injil yang sungguh untuk nama Tuhan dimuliakan. Injil ini bersifat menebus. Injil tidak main-main. Kalau kita mendengar Injil, orang percaya Yesus, maka orang itu sudah ditebus. Orang itu sudah akan mengerti bahwa dia bisa selamat karena Yesus mati untuk kita. Untuk saudara saya, maka Injil itu bersifat menebus. The sacrifice of substitution. Injil itu bersifat menggantikan. The sacrifice of propitiation. Injil itu bersifat untuk mendamaikan. Kita harus dimurkai, kemudian kita didamaikan oleh satu, dengan anak manusia yang mati buat kita, sehingga murka Allah tidak mengenai kita, tapi ditimpa kepada anak itu sendiri. The sacrifice of propitiation. Ketiga, Injil itu adalah bersifat the sacrifice of retribution. Artinya dia bersifat menanggung hukuman. Seharusnya saudara dan kita yang menanggung hukuman, tapi semua dikenakan pada anak Allah yang hidup, itu Yesus. Maka dia mengambil segala hukuman itu yang ditimpakan pada manusia, dia ambil alih, sehingga Injil itu bersifat menebus, karena Injil adalah the sacrifice of retribution. Yang terakhir, sifat menebus adalah the sacrifice of reconciliation. Bagaimana Injil itulah sifat untuk kita didamaikan dari Allah Bapa kepada kita. Kita bisa didamaikan karena pengorbanan dari anak manusia. Maka Injil itu bersifat the sacrifice of reconciliation. Kemudian yang bagian kedua, Injil itu adalah esa, ekad. Dia tidak pernah usang. 2000 tahun lalu sampai sekarang tetap Injil adalah ya dan amin. Sampai kemudian kedatangan Yesus kedua kali, Injil itu bersifat esa. Kemudian Injil itu bersifat sempurna, perfect. Tidak bisa ditambah-tambah dan kurangin. Dia sempurna adanya, karena yang mengatakan adalah anak amalan manusia, karena Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang terakhir, Injil itu adalah mutlak, absolutus, mutlak. Dia sangat mutlak, sehingga setiap hal yang kita boleh sampaikan amanat agung Kristus, orang bisa menerima Yesus dan mereka bisa selamat, karena itu adalah mutlak. Siapa yang menerima Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dia punya jaminan hidup, sehingga dia boleh diberikan satu predikat, dia adalah sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara kekasih. Mari kita bersyukur sekali komitmen keras ini boleh kita teruskan. Pertama, C adalah komitmen. Kemudian H adalah honesty, jujur dalam membangun pelayanan, kita harus jujur. Kemudian R, sekali lagi, kita harus responsibility, bertanggung jawab kepada tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan dengan baik. Kemudian I, kita harus membangun integritas. Dalam membangun integritas, kita percaya dimanapun kita membangun integritas, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu
kita ada anak-anak pilihan Allah, maka kita juga membangun integritas supaya kemudian kita memiliki satu percaya diri, sebagai self-confident. Kita pede bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita dipilih Allah untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Dia, maka kita menjadikan hidup ini berarti, dan kita pede menyampaikan amanah agung Kristus. Yang terakhir, setelah kita menyampaikan semuanya, akhirnya kita dapat dipercaya. Trustworthiness. Mari, bangunlah hidup ini. Gaya hidup Kristiani zaman now adalah bukan lagi santai-santai, tapi kita memuliakan nama Tuhan, untuk nama Tuhan diagungkan, ditinggikan selama-lamanya, sehingga semuanya untuk menuju pada kekekalan. Puji nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin.